Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kartu pelajar. Dikirim kartu pelajar ini nanti akan dikirim otomatis ke email siswa. Ya, mereka hanya mengisi Google Form saja, Google formulir. Kemudian mereka akan mendapatkan email notifikasi. Kemudian nanti akan bisa mereka download kartu pelajar mereka. Ya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama, kita buat dulu akun Google. Intinya, kalau Anda sudah punya akun Google, ya, maka silahkan login saja, ya, login. Tapi hari ini karena saya sudah ingin membuat email baru, karena email yang saya sudah full Google Drive-nya, maka saya akan membuat email baru. Ini saya ada beberapa yang saya tutup, ya. Kita masukkan saja tiba-tiba. Kita coba. Nah, ini nanti saya akan tinggal Anda isi nomor telepon Anda, ya, kemudian alamat pemulihan email pemulihan Anda, tanggal lahir Anda silahkan diisi, kemudian gender, ya, gendernya tinggal dipilih, tanggal lahir, ini saya nomor telepon juga. Ini saya pause, ya, pause video saya. Tinggal Anda isi saja nomor telepon Anda, alamat email Anda, kemudian tanggal lahir Anda. Nanti setelah Anda kita lihat dulu apakah sudah sementara merekam. Oh iya. Ya, jadi setelah Anda membuat email Anda, nanti setelah ini silahkan, ya, Anda mau lewati, ya, silahkan. Kalau saya lewati saja karena saya sudah punya email utama, ya. Kemudian tinggal nanti ketik saya setuju. Nah, kalau sudah punya, nah ini, ya, kita sudah punya, ya. Sudah punya Supandito Ibas 94. Nah, ini. Nah, setelah itu kita ke bagian drive sini, masih baru, bagian drive. Bagian drive sudah, ya. Nah, nanti Anda, karena kita membuat membuat kartu, maka kita buat folder dulu supaya lebih teratur rapi. Kita namakan dia kartu pelajar. Maaf, loading. Tunggu saja. Nah, kita beri nama dia
kartu pelajar. Coba kita buat. Nah, kalau sudah terbuat seperti ini, nanti tinggal kartu pelajar. Nah, kita buka lagi, klik 2 kali. Kemudian yang pertama kita buat adalah Google Formulir. Nah, Google Formulir. Jadi klik kanan, kemudian lainnya, atau boleh juga ke sini, baru, kemudian ke lainnya. Kalau kita sudah masuk di Google Formulir, maka Anda silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, karena karena saya sudah punya beberapa pertanyaan. Nanti silahkan Anda sesuaikan dengan ya. Dan di sini saya sudah ya. Saya bagikan saja ke ini, silahkan nanti. Nah, saya buatkan dia dalam bentuk spreadsheet atau Google Sheet, atau biasanya kalau yang milik Microsoftnya Microsoft Excel ya, karena nantinya ini tinggal buat di sini saja, semua nanti tinggal kita import ya, dan ini bisa Bapak Ibu sekalian, bisa digunakan untuk membuat soal. Jadi misalkan di sini adalah pertanyaan, deskripsi dari pertanyaan itu kalau jika ada, kemudian kita hapus tidak ada ini. Deskripsi dari pertanyaan itu, kemudian pilihan A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau di Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti isikan semua ya. Dia memanjang, nanti nama lengkapnya siapa, seterusnya, karena di saya mungkin seperti itu ya. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian NIS ya, ISN-nya silahkan dibuat ya. Nanti ya, karena saya tidak ingin membuat yang baru lagi, maka saya tinggal langsung share saja ke teman saya, ke Supandri yang satunya lagi ya. Supandri Thayyibah ini ya, ada yang kita pilih dia sebagai editor ya, supaya dia bisa edit, yang kita kirim. Nah, kalau kita cek ya, kita cek di sini apakah sudah ada, nanti dibagikan ke saya. Kalau belum ada, nanti tinggal di refresh ya. Ini ya sudah muncul ya, ini pakai akun ini ya, Supandri, ini Supandri Thayyibah. Nah, tinggal kita nanti import ya, nanti kita import, kita hapus dulu. Pertama kita buat dulu ini cetak, kita namakan dia cetak kartu
kartu pelajar. Ya, misalkan SDIT Qurratu A'yun. Ya. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita klik saja di sini, nanti dia akan mengikuti. Nah, bagaimana cara mengimport yang tadi, yang Excel ini, yang spreadsheet ini? Kalau kita buka, nah bagaimana cara mengimport hal ini ya? Bisa, kalau dia pakai yang biasanya saja, dia hanya bisa import Google Form dan Google Form. Ya, kalau tidak, ya ini Google Form dan Google Form. Ya, kalau ini mengimport dari spreadsheet ke Google Form, ya Google Form, maka kita butuh yang namanya add-on, ya. Namanya add-on, nama add-onnya adalah Form Builder. Jadi kita buat dulu pertanyaannya, terserah kita mau sambil kita menunggu ya. Pertanyaannya apa, deskripsinya apa, tidak, dia mau bolak-balik dan seterusnya, tidak jadi masalah. Ya, yang penting kita tahu pertanyaannya itu di kolom berapa, deskripsinya kolom berapa, pilihannya dari kolom berapa sampai kolom berapa. Ini kalau dari kita lihat dari kolom C sampai kolom AI, ya. Kolom C sampai kolom AI. Kita misalkan kita cari di sini form builder. Ya, kita cari builder. Ini ya, sudah muncul form builder. Tinggal agak lemot ini jaringannya. Nah, ini form builder, tinggal kita klik yang warna kuning ini ya. Jadi ada empat yang bisa dia. Ini bisa melalui Google Form, Google Sheet, Google Doc, Google Slide. Ya, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ya melalui Google Form, Google Sheet, dan Google Slide. Baik, kita install. Jika belum terinstall, kemudian kita lanjutkan. Nanti akan dia meminta perizinan ya. Jadi form builder ini akan meminta izin kepada emailnya, apakah Anda menyetujui. Ya, silahkan jika Anda ingin membacanya, silahkan, apa-apa yang menjadi syaratnya. Jadi izin ini akan mengizinkan terhadap form builder melihat, mengelola, dan seterusnya. Enggak. Ya, jika sudah Anda baca semuanya, silahkan klik izinkan. Melihat info pribadi ya, termasuk info pribadi yang dibuka secara publik. Nah, setelah terinstall, maka tinggal klik selesai. Nanti dia akan muncul di samping kirinya Google Form. Kita tekan selesai, kemudian kita tutup. Ya, kita cek ya add-onnya di sini. Nah, ini sudah muncul namanya Form Builder. Kalau muncul seperti ini, berarti jaringannya kurang baik. Kita refresh. Tidak stabil mungkin jaringannya. Ya, kita coba lagi on Form Builder. Nah, kalau sudah ada kata muncul start seperti ini, ya, start seperti ini, kita klik start. Kita tunggu sebentar, tergantung jaringan Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang Google Sheet. Ya, boleh Google Form. Kalau Google Form ini bisa secara bawaannya bisa Google Doc, Google Slide. Jadi kita membuat, biasanya kalau kita punya soal-soal essay harian dibuat dengan Google Doc, maka dengan Google Sheet juga akan bisa. Dengan Google Doc bisa, Google Sheet bisa. Nanti kita akan pertemuan berikut. Google Sheet kita pilih. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, ini kalau cuma pertanyaan sedikit seperti ini, tinggal langsung kita masukkan saja. Ya, orang bilang tambah-tambah urusan. Ya, tinggal kasih masuk saja nama lengkap dan seterusnya. Ya. Cuma jika umpamanya banyak,
ya. Jika misalkan banyak data yang kita ingin import menjadi Google Form, misalnya ada 100 pertanyaan, 200 pertanyaan, ya maka tentunya kita capek. Ya, kalau ini tinggal klik, ya, tinggal klik, kemudian, nah, ini sudah muncul di sini karena saya baru membukanya. Ya, jadi saya membukanya. Kemudian kita klik, kita select. Jadi ini daftar pertanyaannya, nama lengkap, NIS, tempat, tanggal lahir, alamat, email, paspor. Nanti ini juga yang nantinya akan kita, tidak ya. Nah, sudah. Setelahnya kita close tab. Jadi kita pilih tab keberapa. Ini karena saya membuatnya di sheet 1, ya, maka kita pilihnya sheet 1. Kalau ada 2 sheet, silahkan. Nah, di sini kuncinya adalah pertama, ini adalah hanya pertanyaannya saja. Kemudian di sini adalah question and answer. Ini adalah quiz. Nah, saya pilih yang ini. Pilih yang quiz and answer. Jadi pilihan dan jawaban karena pertanyaan saya ada yang namanya membuat pilihan-pilihan. Kalau pilihan ini tidak ada Bapak Ibu, selain hanya pertanyaan semuanya, maka tidak perlu kita memilih yang namanya answer. Ya, answer. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat kita tidak ingin memakai headernya. Ini dari A2, jadi A2 sampai dengan ini 8 ya. A2 sampai AI8, ini AI8, ini merupakan panjang ringnya. A2 sampai AI8, boleh 8, boleh 10. Nah, panjang ringnya. Kemudian ini tidak, kalau ini misalkan diambil dari 1, maka tidak ya. Maksudnya jika umpamanya headernya kita pakai, maka ini kita pakai. Tapi karena kita tidak pakai headernya, maka kemudian question at kolom keberapa. Jadi pertanyaan di kolom keberapa. Kalau saya memberikan pertanyaannya di kolom A, ya, di kolom A. Kita pilih kolom A, description-nya di kolom B, ini ya, di kolom B. Pilihannya dari C sampai AI, jadi C sampai AI. Nah, answer-nya, ya, pilihan jawabannya dari C sampai AI, ya. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita tekan get. Nah, kalau sebelumnya seperti ini, sukses, ya, nanti sudah muncul ya. Jadi ini nama lengkap, ya, ini SN, tempat, tanggal lahir, alamat, email, paspor, ya, ini ya. Berdasarkan pertanyaan ini ya. Jadi nama lengkap, NIS, tempat, tanggal lahir, ada 8 pertanyaan. Ya, ada 7 pertanyaan. Ya, ada 7. Ada 7 pertanyaan. Oke. Setelah itu kita bisa lagi atur-atur. Ini multiple choice, kita pilih dia menjadi drop down. Ya. NIS, ya, kita pilih dia menjadi short. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih dia sebagai drop down, atau kita coba dulu drop down. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti kelemahannya atau inginnya kita seperti apa. Tanggal lahirnya kita pilih yang date, ya, pilih yang date. Kemudian emailnya, alamatnya kita pilih yang paragraf karena bisa jadi panjang. Kemudian emailnya ini short and short ya. Pas fotonya nanti kita pilih yang image ya, nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi walaupun sudah seperti ini, kita bisa cek ya. Kalau kita klik ini, maka
yang terimport hanya satu, ya. Kita cek ya. Jadi yang diimport hanya nama lengkap ini, ya. Yang diimport hanya nama lengkap. Nah, untuk mencoba-coba, ya. Karena saya inginnya sekalian, kita hapus. Karena saya inginnya sekalian, maka kita tinggal import select. Nah, penting Bapak Ibu, di bawah juga adalah pertama kita pilih make selected question required, wajib diisi. Ya, jadi semua kita wajib diisi. Ya, semuanya kita wajib diisi. Nah, setelah itu kita import selected. Nah, maka akan terimport semua ini 7 yang terseleksi ini. Boleh hanya, nah, sudah ya. Setelah itu tinggal kita lihat. Nah, ini sudah mulai, sudah ada 33 yang dibuat, sekarang nomor 2 yang dibuat. Ya, sekarang sukses, import sukses. Sesuai dengan apa yang kita, ya, tinggal kita sembunyikan. Kita masih menunggu untuk paspor yang dibuat. Jadi kalau misalkan kita punya berapa pertanyaan, jadi kalau misalkan kita hanya buat seperti ini, email, ini capek Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau buat soal panjang-panjang ceritanya, ya. Nah, ini ya, ini drop down. Kita bisa perhatiin jauh, bisa lihat preview. Nah, ini nanti munculnya seperti ini, sudah ya. Nah, nama lengkap bisa kita lihat tadi, ya. Jadi modelnya drop down. Miss tempat lahir itu ya, tempat lahir bisa kita edit ya. Nama lengkap ini kita tempat lahir, pas foto ini kan ini pas foto modelnya adalah ini. Jadi begitupun dengan deskripsi sudah kita masukkan ya, harap masukkan email yang valid karena sesuai dengan deskripsi yang ada di sini. Kita tunggu dulu untuk foto. Kita tutup, kemudian kenapa ini lama ya, kita pas foto, kita pilih dia menjadi upload file, atau kita buat di sini hapus saja ya daripada dia lama. Upload file ini ya, upload file. Nah, lanjutkan. Nah, yang pertama yang bisa Bapak Ibu ini perhatikan adalah pertama di sini izinkan hanya jenis file tertentu. Ya, pilih saja yang gambar saja, yang hanya gambar saja. Jumlah maksimumnya adalah 1 file, ukuran file maksimal 10 MB. Kita turunkan ya, 1 MB. Nah, di sini juga perlu diperhatikan file yang dapat menerima hingga 1 GB file. Kita perhatikan, misalkan saja ada satu file, kita maksimal satu file 1 MB, berarti kalau ada 30 berarti 30 MB. Ya, tidak sampai 1 GB. Ya, oke, seperti itu. Ya, kemudian setelah semua selesai, ya, tinggal kita preview lagi. Ya, preview, kita refresh. Ini pas fotonya, ini kita tinggal tambahkan file nanti. Nah, ya seperti itu. Selanjutnya